warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga kita. Materi kita masih sama tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang fungsi, relasi, dan bentuk eksponen. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang cara menggambar grafik fungsi eksponen. Hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk persamaan dari fungsi eksponen. Yuk kita mulai belajarnya. Ini kita masuk ke persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau eksponen, bilangan pokoknya atau bilangan pokok dan eksponennya memuat suatu variabel. Ya, di mana bentuk-bentuk persamaan eksponen ini yang akan kita bahas ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan 1. Bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan P. Bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Yang kelima adalah fx pangkat gx sama dengan 1, di mana si fx-nya ini tidak sama dengan gx. Dan bentuk yang terakhir adalah fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Hari ini kita akan membahas 3 bentuk ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah poin A, poin B, poin C. Yuk untuk lebih jelasnya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masuk ke bentuk persamaan yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1 dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jadi bentuk pertama yang ini ya, A pangkat fx sama dengan 1, A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Di sini pangkatnya adalah 3x plus 6. Kalau ada soal seperti ini, cara pengerjaannya langkah pertama adalah, kan di sini ada 2 ruas ya. Ruas kiri ini kan ada sama dengan, ruas di sebelah kiri sama dengan ada angka 4, di sebelah kanan angka sama dengan ada angka 1. Jadi ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, dilihat ruas kiri sama ruas kanannya udah sama apa belum? Kata kuncinya adalah ruas kiri sama ruas kanan harus sama. Ya, jadi kalau belum sama, kanan sama kirinya harus kita samakan dulu. Gimana caranya? Caranya adalah lihat angka yang sebelah kiri. Kalau sebelah kirinya angka 4, maka kanannya juga angka 4. Kalau sebelah kirinya angka 3, sebelah kanannya juga angka 3. Sebelah kirinya angka 2, kanannya juga angka 2. Tapi ketika kita merubah angka di sebelah kanan, walaupun sama dengan sebelah kiri, tidak boleh merubah nilai asli dia. Gimana caranya, Bu? Oke, kita coba ya. Kan tadi katanya kita punya persamaan 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Kirinya 4, kanannya 1. Belum sama kan ya? Kan kata kuncinya kirinya sama kanannya harus sama. Maka kita samakan dulu. Kita tulis 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan, karena di sininya 4, maka di kanannya kita harus tulis angka 4 juga, ya. Tapi angka 4 ini harus bentuk berpangkat. Nah, 4 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1? Kenapa? Karena kan nilai asli dia sebenarnya 1. Jadi dia tidak boleh merubah nilainya. Tapi kanan kirinya angkanya harus sama. Makanya kita buat 4 pangkat berapa yang hasilnya 1. 4 pangkat berapa ya? 4 pangkat 0. Setiap yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kanan sama kiri kan sudah sama ya. Sama-sama angka 4, sama-sama angka 4. Langkah selanjutnya ngapain? Fokus di pangkat. Nah, ini pangkatnya yang kita fokuskan di operasi. Kita tulis di sini. Berapa itu? 3x ditambah 6 sama dengan 0. Yang ada variabelnya taruh di sebelah kiri. Yang nggak ada variabelnya taruh di sebelah kanan. Ini yang ada variabelnya siapa? 3x kan ya? Maka kita tulis 3x sama dengan, yang nggak ada variabelnya siapa? 0 dan 6. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti 6-nya. Berarti di sini 0. Dia pindah ruas. Ya, pindah ruas. Dan yang tadinya di sebelah kiri dia pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau dia pindah ruas, otomatis tandanya selalu berubah. Yang tadinya positif berubah jadi negatif. Bu, kalau di sini negatif berubah jadi apa, Bu? Berubah jadi positif, kebalikannya. Kalau di sini adalah plus 6, maka kita tulis di sininya adalah min 6.
Maka 3x sama dengan 0 dikurangi 6 sama dengan min 6. Maka x-nya sama dengan min 6 per 3. Maka x-nya sama dengan berapa? Min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung negatif 2. Itu ya. Jadi kata kuncinya kanan sama kiri harus sama. Kalau belum sama kita samakan dulu dengan patokannya angka di sebelah kiri. Kemudian kita pangkatkan 0. Kenapa? Biar hasilnya 1. Kalau udah sama kanan dan kirinya, kita fokus di pangkatnya ya. Kita operasikan didapat himpunan penyelesaiannya. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Masuk contoh yang kedua, tapi bentuk persamaannya masih sama dengan yang tadi ya. A pangkat fx sama dengan 1, dengan a-nya dia lebih besar dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1 ya. Contohnya yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 1. Jadi angka pangkatnya dia bentuknya pecahan ya. Ini adalah bentuk pangkat ya, ini adalah bentuk pangkat. Nah, kita suruh mencari himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Sama kayak tadi konsep dasarnya, ruas kiri sama ruas kanan angkanya harus sama. Kalau angkanya belum sama, kita samakan dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara lihat angka yang di sebelah kiri angka berapa. Kalau sebelah kirinya 3, kanannya juga 3. Kalau sebelah kirinya 2, kanannya juga 2. Kalau sebelah kirinya 4, sebelah kanannya juga harus 4. Tapi nanti dibentuk pangkat walaupun dirubah, dimana pangkatnya ini harus nilainya adalah 1. Jadi dipangkatin 0 agar nilainya 1. Kita mulai ya, bahas ya. Jadi di sini adalah 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 1. Kanan sama kiri angkanya udah sama belum? Belum ya, di sebelah kirinya 3, di sininya angkanya 1. Maka harus kita samakan dulu. Berarti patokannya angka yang ada di sebelah kiri. Berarti sini 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1. Ini bentuknya pangkat ya. Sama dengan, karena di sininya 3, maka sebelah sininya adalah 3. Tingkat 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 0. Nah, sekarang lihat ruas kanan sama ruas kirinya udah sama belum? Sudah ya, sama-sama angka 3. Selanjutnya kita fokus di pangkatnya nih. Kita tulis di sini nih, fokus di pangkat. Berapa yang sebelah kiri? X kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan pangkat yang sebelah kanan berapa? 0 kan? Nah, sekarang lihat, di sebelah sini kan bentuknya pecahan. Sebelah sini kan bentuknya bukan pecahan ya, biasa ya. Nah, kan Ibu kemarin pernah bilang kalau ada soal seperti ini berarti yang bentuknya bukan pecahan, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Berarti per berapa yang tidak berubah nilainya? Per 1. Penjelasannya lihat di video kemarin kalau yang masih lupa ya. Nah, setelah itu tinggal kita kali silang. Ya, kita kali silang. Yang atas semua dikalikan 1, yang bawah semua dikalikan 1. Berarti x kuadrat dikali 1 x kuadrat min 4x dikali 1 min 4x min 5 dikali 1 min 5 sama dengan 3x dikali 0 berapa? 0 ya. Min 1 dikali 0 berapa? 0 juga kan? Berarti di sini sama dengan 0. Jadi 0 bersifat dari mana? Dari 3x dikali 0 hasilnya kan 0. Kemudian min 1 dikali 0 hasil juga 0. Berarti ya sudah, kita tulis aja 0 ya. Nah, selanjutnya karena di sini bentuknya kuadrat, otomatis ini pengerjaannya adalah difaktorkan. Masih ingat cara pemfaktoran? Pemfaktoran ya. Oke, di sini x kuadrat. Kalau x kuadrat itu biasanya apa kali apa ya? Masih ingat nggak x kuadrat itu? X kuadrat itu didapat dari x kali x. Maka kita tulis x di sini, x di sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, rumus cepatnya adalah cara cepatnya. Lihat, di sini kan tadi x kuadrat itu kita kerjakan ya. Kita kerjakan yang x kuadrat dulu. Secara logika x kuadrat itu dapat dari mana? X kali x kan? Kita tulis x kali x karena x kali x hasilnya x kuadrat. Nah, sekarang kita punya angka min 4 sama min 5. Kita punya angka min 4 dan min 5 ya.
Nah, sekarang cara pengerjaannya adalah kalau udah kayak gini ya, biar kita bermain logika matematika. Jadi kita mulai menalar angka, jadi nggak terpatok sama rumus gitu kan. Tapi hasilnya sama aja. Jadi kalau matematika itu istilahnya boleh mengerjakan dengan berbagai cara ya, mau cara simple, mau caranya sistematis boleh, bebas sesuai dengan keperluan. Yang penting ujung-ujungnya hasilnya sama dan dia terurut, bukan simsalabim. Simsalabim tuh yang kayak gimana sih? Misal gini, matematika kan ngerjain, kamu depannya bener, tengah-tengahnya kamu ada yang salah. Secara logika kalau di sini salah, otomatis di bawahnya bener atau salah? Harusnya kan salah ya, tapi kamu ternyata jawabannya bener. Di sini bener, di sini salah, harusnya kan di bawahnya salah, kamu jawabannya bener. Nah ini nggak mungkin, namanya simsalabim, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang boleh menggunakan berbagai cara rumusnya yang menurut kamu mudah, tapi jawabannya simsalabim, nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap secara logika dia tersusun sesuai dengan aturannya, sesuai dengan jalannya. Oke? Kembali lagi ke sini. Kita punya angka di sini min 4 sama min 5. Kita terus dulu min 4 sama min 5. Nah, sekarang secara logika biar mudah, biar kamu nggak usah harus ngitung-ngitung pakai rumus ABC lagi, cari dua angka ya. Cari dua angka di mana kalau dikali hasilnya adalah negatif 5 atau yang di belakang, kalau ditambah itu hasilnya adalah negatif 4. Jadi cari dua angka, kalau dikali hasilnya yang ini, kalau ditambah hasilnya yang ini. Kira-kira angka berapa ya? Ayo, angka berapa? Bisa dapat? Ayo, angkanya adalah 1 dan negatif 5. Bu, dari mana kok dari negatif 5? Dicoba-coba, jadi caranya coba-coba. Kali kalian menalar kira-kira angka berapa ya? Coba deh, 2 sama 3. 2 dikali 3 bukan negatif 5. Jadi kamu harus cari-cari angkanya. Kita coba cek ya. 1 dikali negatif 5 hasil negatif 5 bukan? Iya kan? 1 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 4 bukan? Iya kan? Nah, berarti angkanya 1 dan negatif 5. Satunya dia positif, kita tulis plus 1. 5 negatif 5, kita tulis negatif 5 di sini ya. Jadi caranya seperti itu biar gampang ya. Maka kita keluarin di sini X-nya sama dengan yang tadinya positif dia keluar jadi negatif 1, atau di sini yang tadinya X-nya negatif 5 dia keluar jadi positif 5. Jadi di sini tulis ya. Jadi himpunan penyelesaiannya dari persamaan di atas adalah negatif 1,5. Oke, selesai. Lanjut kita masuk ke bentuk persamaan yang kedua. Bentuk persamaan yang kedua adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A-nya lebih besar dari 0 ya, ini A-nya lebih besar daripada 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi walaupun kita ada 6 bentuk, tapi konsep dasarnya sama ya. Kanan sama kirinya harus sama. Kalau belum sama kita samain dulu. Nah, setelah sama kita fokus di pangkat, kata kunci di situ aja ya. Jadi apapun bentuk persamaannya, kata kuncinya di situ. Ini juga masih sama. Kita punya contoh soalnya adalah 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 8. Ruas kirinya 2, ruas kanannya 8. Artinya belum sama ya. Kita samakan dulu berarti. Di sini berarti 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 8. Karena di sininya 2, maka di sininya harus 2 juga. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3 ya. Jadi kan kirinya 2, kanannya 8. Belum sama kan? Maka kita harus samakan dulu dengan cara apa? Dengan cara lihat angka yang sebelah kiri. Angka sebelah kiri angka berapa? Angka 2. Maka sebelah kanan pun diganti angka 2 juga ya. Nah, sekarang 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah, kanan sama kiri kan sudah sama ya, sama-sama angka 2. Bentuknya juga udah sama pangkat. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah fokus di pangkatnya. Pangkat yang sebelah kiri berapa? 2x ditambah 4 sama dengan pangkat sebelah kanan adalah angka 3. Nah, langsung deh kita kerjakan. Yang ada variabelnya taruh di sebelah kiri, yang nggak ada variabelnya taruh sebelah kanan. Berarti 2x sama dengan 3, dia pindah ruas ya 4-nya.
pindah ruas, jadi berubah tandanya, yang tadinya positif jadi negatif 4. Maka 2x sama dengan 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Maka x-nya sama dengan negatif 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah. Harus sampai sini ya, ini contoh soal yang ketiga, tapi bentuknya yang kedua ya. Kata kuncinya kanan sama kiri harus sama. Kalau belum sama, kita samakan dulu dengan cara melihat angka yang sebelah kiri. Kalau udah sama, fokus di pangkat, tinggal dioperasikan, dikerjakan. Nanti kita menghimpunan penyelesaiannya. Lanjut contoh yang berikutnya. Masuk ke contoh berikutnya. Ibu punya contoh soal adalah 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1/27. Di sini bentuk pangkatnya adalah yang ini ya. Kata kuncinya masih sama dengan yang tadi. Kanan sama kiri harus sama. Kalau belum sama, kita samakan dulu dengan cara apa? Dengan cara melihat ruas sebelah kiri. Sekarang ruas sebelah kiri angkanya berapa? 3. Maka di sini sebelah kanan itu diganti menjadi angka 3 ya. Oke? Berarti di sini 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1/3 pangkat berapa yang hasilnya 27. 3 pangkat 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Berarti kan 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah sekarang lihat, kanan sama kiri udah sama belum? Udah sama-sama angka 3. Tapi lihat bentuknya udah sama belum? Belum. Di sini bentuknya pangkat, di sini bentuknya adalah pecahan berpangkat. Maka yang sebelah sini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat biasa. Artinya gimana caranya? Ingat materi waktu awal banget kemarin kita sudah ada ya di materi yang Ibu sampaikan tentang sifat eksponen ya. Gimana cara merubahnya? Berarti kalau kayak gini artinya 3 pangkat min 3. Yang lupa buka kembali catatan yang minggu lalu ya. Sekarang kanan sama kiri sudah sama-sama angka 3. Kemudian bentuknya juga udah sama-sama pangkat ya. Kalau ini belum sama, kenapa? Karena di sini bentuknya pecahan, di sini bentuknya bukan pecahan. Jadi kita bentuk ubah dulu, jadi 3 pangkat min 3 di sininya. Karena sudah sama, langkah selanjutnya adalah fokus di pangkatnya. Pangkat sebelah kiri berapa? X kuadrat min x min 9. Pangkat sebelah kanan apa? Sama dengan min 3. Yang ini kan. Nah, yang ini kan tidak ada variabelnya ya, maka kita gabungkan dengan yang ada variabelnya. Bedanya kalau dia bentuknya tidak ada kuadrat ya, bentuknya x biasa, yang ada variabelnya kan ada di sebelah kiri, yang ada variabelnya kan ada di sebelah kanan. Tapi kalau dia bentuknya kuadrat, dia kita sama dengan 0. Dimana angka yang ada di sebelah sini semua pindah di sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya dia bentuknya pemfaktoran ya. Di sini adalah x kuadrat min x min 9, yang ini pindah ruas ke sana. Jadi plus 3 sama dengan 0, jangan lupa. X kuadrat min x min 9 plus 3 sama dengan berapa? Punya utangnya 9, punya uangnya 3. Berarti masih punya utang nggak? Masih ya. Punya utangnya berapa? Adalah min 6 sama dengan 0. Nah, cara pemfaktoran kayak tadi. Ya, yang pakai rumus ABC itu tuh. Boleh pakai rumus yang seperti yang Ibu tadi? Boleh, silakan. X kuadrat dapat dari mana? Dari x dikali x. Sekarang cari 2 angka. Ini ya. Cari 2 angka. Kalau dia dikali, hasilnya adalah negatif 6. Ya, kalau dikali hasilnya negatif 6. Kalau ditambah hasilnya adalah, ini berapa bacanya? Negatif berapa? Negatif 1 ya. Jadi bukan negatif x ini dia nilainya pasti 1. Ya. Cari 2 angka, kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau ditambah hasilnya adalah negatif 1. Angka berapa itu? Angkanya adalah 2 dan negatif 3. Gimana caranya? Kok dapat 2 sama negatif 3? Yang Ibu bilang tadi, dicoba-coba. Kalian harus berpikir angkanya berapa dengan berapa gitu kan. Pelan-pelan kalau kalian bisa mengerjakan ini bakal terbiasa dapat cepat nemu angkanya ya. Kita cek. 2 dikali negatif 3, negatif 6 bukan? Iya kan? 2 ditambah negatif 3, negatif 1 bukan? Iya. Oke, berarti di sini plus 2, di sini min 3. Selanjutnya kita keluarin. Karena di sininya plus, kita keluarin jadi negatif 2. Atau ketika
ketika di sininya adalah negatif, kita keluarin jadinya adalah positif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3. Ya. Ini adalah jawaban untuk contoh soal yang kedua dari bentuk persamaan yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal bentuk persamaan yang ketiga. Masuk ke bentuk persamaan yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A-nya dia lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 36 pangkat 2x min 3. Kata kuncinya masih sama, kanan sama kiri harus sama. Kalau belum sama, kita samain dulu. Gimana caranya? Lihat angka yang sebelah kiri. Nanti kalau sudah sama, baik angkanya dan bentuknya, kita fokus di pangkat. Oke, kita kerjakan. Di sini 6, di sininya 36. Berarti angkanya belum sama. Kita samakan dulu. Berarti di sininya 6 pangkat 2x min 4 sama dengan di sininya 6 ya. 6 pangkat berapa yang hasilnya 36? 6 pangkat 2. Iya enggak? Tuh itu suara hitam ya. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, selanjutnya yang ini jangan lupa ditulis karena ini pangkat asli dia. 2x min 3 ya. Sekarang kanan sama kiri udah sama belum angkanya? Udah ya, sama-sama angka 6. Bentuknya udah sama belum? Udah ya, sama-sama bentuk pangkat. Langkah selanjutnya apa? Fokus di pangkatnya nih. Fokus di pangkatnya. Kita tulis pangkat sebelah kiri berapa? 2x min 4. Pangkat sebelah kanan berapa? 2 dikali 2x min 3. Berarti di sini 2x min 4 sama dengan 2 dikali 2x 4x. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Yang ada variabelnya taruh di sebelah kiri, yang nggak ada variabelnya taruh di sebelah kanan. Yang ada variabelnya yang mana aja? 4x sama yang 2x ya, berarti taruhnya di sebelah kiri. Berarti 2x dia pindah ruas jadi min 4x sama dengan min 6. Ini nggak ada variabelnya, dia pindah ruas jadinya plus 4. 2x min 4, punya uangnya 2, punya utangnya 4, berarti masih punya utang 2 ya. Berarti min 2x sama dengan min 6 plus 4, punya utangnya 6, punya uangnya 4, berarti masih punya utangnya berapa? Masih punya utangnya adalah 2. Maka x-nya sama dengan 2 per min 2. X-nya sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal terakhir hari ini ya. Contoh soal terakhir hari ini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat x kuadrat sama dengan akar 8 pangkat 3x plus 1 akarnya 3 ya. Oke, Bu, kalau kayak gini gimana cara pengerjaannya? Sama aja kayak yang konsep awal tadi. Kanan sama kiri angkanya harus sama. Kalau belum sama angkanya disamain dulu. Kalau udah sama fokus di pangkat ya. Lanjut, sekarang lihat. Di sini kan ruas kirinya berapa? 4. Di sini ruas kanannya berapa? 8. Nah, kalau kita samain berarti kan artinya kirinya 4, kanannya juga 4 juga kan? Coba kita lihat. Angka 4 sama angka 8 bisa kita ambil angka terkecil nggak? Angkanya berapa? Biar angkanya kecil di sininya. Bisa kan Ibu ambil angka 2 di sini angka 2, di mana angka 2 ini nanti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Angka 2 di sini menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Paham nggak? Jadi memang kanan sama kiri angkanya harus sama. Cuman kalau masih bisa diperkecil lagi si angkanya, kita ambil angka yang paling terkecil untuk dipangkatinnya ya. Jadi 4 sama 8 ini, kalau kamu mau ngambil angka 4 sama 4, boleh, tapi nanti jalan ceritanya panjang ya. Makanya Ibu ambil angka 2 sama angka 2. Ya, 4 di sini kita ambil angkanya 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2, gitu kan ya. Kemudian angka 8 kita Ibu ambil angka 2 juga. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya pangkat asli dia masing-masing kita tulis. Di sini pangkat aslinya berapa? X min 2 kan, dalam kurung X min 2. Di sini pangkat aslinya berapa? 3x plus 1. Tulis 3x plus 1. Di sini angka 3, tulis angka 3 di sini. Oke, paham ya?
Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu pangkatnya, ya. 2 pangkat 2 langsung dikalikan. 2 dikali X berapa? 2X ya. 2 dikali min 2, min 4. Sama dengan akar 2 pangkat 3 dikali 3X, 9X. 3 dikali plus 1 sama dengan plus 3. Di sini angkanya 3, oke? Nah, sekarang lihat. Kanan sama kiri udah sama belum? Sudah sama ya, angkanya sama-sama 2, sama-sama 2. Tapi lihat bentuknya, udah sama belum? Belum. Di sebelah kiri dia bentuknya pangkat, di sebelah kanan dia masih bentuk akar. Artinya kalau kayak gini kita rubah dulu nih. Kita pecah nih si akar, kita buka biar bertemu dengan pangkat. Gimana caranya? Ingat materi pertama kita tentang bentuk eksponen. Ya, dibuka kembali catatannya, dibuka kembali printannya, kan udah Ibu suruh ngeprint kan ya kemarin ya. Kalau ada soal kayak gini berarti dia mecah akarnya adalah 2 pangkat tulis 9X plus 3, akarnya jadi per, angka 3 nya tulis di sini ya. Jadinya 2 pangkat 2X min 4 sama dengan 2 pangkat 9X dibagi 3 berapa? 3X ya, 3X. 3 dibagi 3 berapa? 1 ya, plus 1. Sekarang kirinya sama kanannya udah sama belum angkanya? Udah ya, sama-sama angka 2 ya, bentuknya juga udah sama kan ya, pangkat. Nah, langkah selanjutnya adalah fokus di pangkatnya. Kita tulis pangkat yang sebelah kiri berapa? 2X min 4, sebelah kanannya adalah 3X plus 1. Yang ada variabelnya kumpulkan sebelah kiri, yang ada variabelnya kumpulkan sebelah kanan. Yang ada variabel mana? Nih, 2X sama 3X, berarti 2X pindah ruas jadi min 3X sama dengan 1, pindah ruas jadinya plus 4 ya. 2X min 3X sama dengan min X, sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5, maka X nya sama dengan negatif 5, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Oke, jadi kata kuncinya bentuk persamaan ini ada 3 yang kita sudah pelajari. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kata kunci untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kanan sama kirinya harus sama. Kalau belum sama, kita samakan dulu. Lihat angka sebelah kiri. Nah, kalau udah sama, baik angka dan bentuknya, kita fokus di pangkat. Jadi kata kuncinya seperti itu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.